Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam, al-quddusis salam, zid tawli wal in'am, wal izzati wal ikram, nahmaduhu an hadana lil islam, wa bayyana lana al halala wal haram, wa syarrafana bis siyami wal qiyam, wa nusalli wa nusallimu ala miskil khitam, wa khairi man salla wa sam, wa tafa bil baitil haram, wa jahada al-kuffara fi syahri siyam, wa ala alihi wa sahbihi al-a'lam, masabihi zalam, khairi hadhil ummah ala dawam, wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin wal tizam. Amma ba'du, seluruh peserta kajian Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada seluruh keluarga besar Yayasan Al-Fityan Indonesia, baik itu mulai dari pegawai Al-Fityan Boarding School Bogor, wali siswa, wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga yang kami cintai, yang kami banggakan adalah seluruh wali, seluruh siswa dan santri Al-Fityan dan juga yayasan yayasan yang di bawah Yayasan Al-Fityan, ya termasuk para akademisi di kampus Al-Wafa. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, kesempatan ya untuk membersamai Ramadan 1446 Hijriah ini, dan insyaallah kita saat ini sudah ada di ujung Ramadan. Semoga ini menjadi tanda baik, alamah, tanda-tanda baik untuk kita. Semoga kita menjadi finalis ya setelah kita mengikuti pertempuran menuju kemenangan. Ada babak semifinal sudah kita lewati, bahkan sebelumnya ada penyisihan di awal-awal, dan akhirnya kita menuju kepada suatu kemenangan, yang kemenangan ini yang Allah janjikan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan samarah. Buah dari puasa ini adalah at-taqwa. Hadirin dan hadirat jamaah serta seluruh keluarga besar Al-Fityan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beberapa menit ke depan kita sedikit membahas bersama-sama bagaimana kita menyikapi, memahami, memaknai Ramadan itu adalah sesungguhnya bukan sekedar bulan untuk ibadah semata-mata, tetapi Ramadan adalah syahrul jihadi wal intisarat. Ya, Ramadan adalah bulan kemenangan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di awal ayat puasa, kewajiban berpuasa, Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan isyarat kepada kita bahwa antara Ramadan, antara kewajiban berpuasa yang di sana kita dilatih, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala lewat puasa ini, ternyata ayat berikutnya sekitar 10 ayat setelah itu Allah menyebutkan ayat-ayat tentang berjihad untuk memperkuat barisan kaum muslimin, barisan Islam dan kaum muslimin ini. Jadi bulan Ramadan ternyata sangat erat hubungannya dengan jihad. Karena setelah ayat-ayat puasa, surat Al-Baqarah dimulai dari firman Allah, surat
Al-Baqarah 183, maka muncullah kata-kata waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-Baqarah ayat 190. Yang maknanya di sini kita diperintahkan oleh Allah setelah berpuasa, setelah menguatkan ketakwaan, setelah membersihkan diri, ternyata kita tidak hanya disuruh beribadah terus, tetapi Allah memerintahkan kita untuk berjihad. Ya, dalam hal ini jihadnya tentunya jihad yang tertinggi, yaitu jihad dengan fisik. Tetapi walaupun kita bisa memaknai ayat ini dengan makna jihad yang lainnya. Ala kulli hal, yang penting ya antara ayat-ayat as-saum atau as-siyam dengan ayatul jihad itu semuanya berkaitan. Hadirin dan hadirat dan seluruh para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbicara tentang kemenangan, maka kemenangan itu tentunya harus kita fahami hakikatnya. Di dalam kehidupan kita ini ada dua kemenangan. Yang pertama namanya intisarat dakhiliyah, kemenangan internal. Kemenangan inilah sebenarnya yang paling penting. Haza huwal aham. Ini yang paling penting. Karena tidak akan bisa kita mendapatkan kemenangan secara zahir ya dan batin apabila di dalam diri manusia ini belum diselesaikan segala musuh-musuhnya. Semua musuh-musuh dalam diri itu harus diselesaikan dulu. Maka salah satu daripada dampak baik dari puasa adalah memperkuat makna-makna ini. Menjadikan seseorang lebih baik lagi. Menjadikan seseorang mampu menang atas kejahatan di dalam dirinya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik itu menang dari kejahatan dirinya maupun kemenangan dari kejahatan dari syaitan. Maka dalam kehidupan kita akan melihat hikmah dari puasa ini, bagaimana seseorang itu menjadi baik mengalahkan keburukannya. Menjadi benar menyalahkan penyimpangannya. Memiliki sifat kasih sayang mengalahkan kemarahannya. Selanjutnya, puasa ini juga akan mengajarkan kita menjadi sopan santun, mengalahkan sifat kejelekan dan kefasikannya. Dan ketika kita berpuasa, itu adalah tanda-tanda kita akan mampu menjadi pribadi yang jujur. As-sidqu ma'allah, jujur ya, mengalahkan ketidakjujuran kita. Kemudian tentunya ada lagi as-sabru, itu mengalahkan sifat keras kepala. Dengan puasa kita menang. Kenapa? Kita sudah mengalahkan sifat keras kepala kita. Egois dan seterusnya. Bahkan dengan puasa ini Allah mengajarkan kita menjadi pribadi yang cinta terhadap akhirat, dan apa yang ada di dalamnya akan mengalahkan cinta terhadap dunia dan perhiasan-perhiasannya. Dan itu sudah kita rasakan bersama-sama. Semua manusia saat ini menuju kepada maghfirah, menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah hakikat yang kedua adalah intisarat kharijiyah, yaitu kemenangan eksternal. Maka kemenangan eksternal ini setelah intisarat dakhiliyahnya udah selesai dulu. Wa qabla intisarat kharijiyah hunaka intisarat dakhiliyah. Jadi harus ada kemenangan eksternal, kemenangan internal sebelum masuk kepada kemenangan eksternal.
Ini ada beberapa contoh dalam sejarah tentunya sangat banyak ya, lebih dari 20 peristiwa yang sangat gemilang bersejarah bahwa umat Islam itu menang dalam berbagai macam ya pertempuran maupun penaklukan yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya adalah Perang Badar dan ini yang pertama yang terjadi pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah dan ini terjadinya pada tanggal 17 Ramadan menurut ya sebagian ahli sejarah. Yang alhamdulillah dengan izin Allah pertempuran ini ya dengan jumlah kaum muslimin yang sedikit itu bisa mengalahkan ya kaum kafir yang sangat banyak jumlahnya. Ya, inilah bukti bahwa Allah meridhoi intisarat dakhiliyah yang sudah terjadi di dalam diri ya para sahabat Nabi. Kemudian yang kedua adalah penaklukan Mekah. Pada tahun 8 Hijriah ya Nabi harus keluar ya bulan Ramadan bersama 10.000 sahabatnya ya dan menaklukkan Mekah dan memasukinya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Rasulullah mengelilingi ya atau tawaf di Ka'bah ya dan kemudian menghancurkan 360 berhala ya yang ada di sana. Dan Rasulullah memasuki Ka'bah dengan sholat 2 rakaat di dalamnya dan memberikan keamanan kepada orang-orang yang ada di Mekah. Jadi ini adalah penaklukan yang tidak ada di sana pertumpahan darah. Ya, Fatu Makkah boleh disebut adalah perang yang damai, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat masuk Makkah sudah berkhutbah dan memberikan keamanan kepada penduduk Makkah. Izhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian semua, wahai penduduk Makkah, engkau bebas semua. Kalian bebas semua maksudnya apa? Enggak diperangi lagi. Makanya ada surat ya Al-Fatah maupun surat An-Nasr yang kita tahu ya iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berikutnya contoh yang lain ada penaklukan Andalusia. Dan ini Masya Allah ya sangat banyak memberikan inspirasi ya kepada umat Islam ya yang mana pada saat itu di zaman pemerintahan khilafah Umayyah Abdul Malik bin Marwan itu ada ya seorang mujahid ya panglima perang namanya Tariq bin Ziyad ya pada saat itu ya Tariq bin Ziyad telah memiliki strategi yang luar biasa yaitu menguasai sebuah gunung di sana. Inilah cara dia untuk ya bisa menembus ke jantung Spanyol atau Andalusia. Dulu namanya Andalusia, ya sekarang namanya Spanyol. Ya, pertempuran berlangsung selama 8 hari ya, terus-menerus. Dan pasukan Spanyol ya jumlahnya bukan dikit, ya bukan 2 kali lipat, bahkan 8 kali lipat pasukan kaum muslimin. Jadi kalau misalnya kaum muslimin 1 orang, ya itu jumlah Spanyol itu 8 orang. Ya, bayangkan bagaimana kalau seandainya jumlah kaum muslimin misalnya baru 100 itu sudah mereka sudah di depan menghadapi kaum muslimin 800 orang. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, ya dengan puasa kaum muslimin pada saat itu dengan puasa menjadi berkah. Ya, sehingga mereka sabar pada saat bertempur berhari-hari, mereka mengalahkan musuh ya dengan kalah telak. Jadi bukan kalahnya itu kalah biasa-biasa aja, kalah telak. Ya, dan hampir semua korban tewas dari ya orang-orang Spanyol ya atau musuh-musuh Islam ini dan yang selamat hanya sedikit melarikan diri untuk apa gunanya? Hanya sekedar bilang memberitahu kepada raja-rajanya, kepada pangeran mereka. Ya, mereka mengatakan bahwa era kita, era Andalus ya udah selesai. Intahat. Ya. Nah, maka kekuasaan Islamlah di Andalusia berlangsung selama hampir 8 abad, Masya Allah. Ya, 8 abad. Ya, samanya itu kurun. Ya, 8 abad. Ya, lamanya Islam jaya di Andalusia. Dan itu dimulai dari Ramadan juga.
Yang keempat adalah pertempuran Hittin. Ini dipimpin oleh ya seorang sultan ya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi ya. Dan salah satu daripada karakteristik keunikan ya Salahuddin Al-Ayyubi adalah seluruh hidupnya adalah jihad. Wa kullu hayatihi jihadun, Masya Allah. Ya, dia tidak membedakan antara Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Sawa'un kana fi Ramadan walaupun bukan di bulan Ramadan, dia tetap berjihad. Ya, tidak ada istirahat ya untuknya. Alhamdulillah dengan izin Allah beliaulah yang termasuk ya membuka Baitul Maqdis ya setelah beberapa ratus tahun lamanya dipimpin ya oleh musuh-musuh Islam ya, dan itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan tahun 583 Hijriah. Yang terakhir di sini sekedar pelajaran untuk kita semua, walaupun banyak lagi ya penaklukan maupun pertempuran. Ini ada kemenangan umat Islam disebut namanya di daerah Ain Jalut namanya. Dan ini terjadi pada tahun 685 Hijriah dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz ya, melawan bangsa Tatar, Masya Allah. Ini Tatar menurut sejarah ini ya, bangsa yang paling kejam ya, yang paling kejam, paling sadis ya, sehingga mereka pada waktu itu sudah menguasai Baghdad ya dan Ain Jalut yang terletak di Nablus. Maka eh, panglima perang ini ya dia hanya memiliki modal semangat dan motivasi yang kuat kepada para prajuritnya, dan salah satu daripada kata-katanya yang terkenal adalah wa islamah. Maksudnya apa? Itu maksudnya bahwa dia menganggap ini baru perang, baru mulai. Walaupun hampir kalah, dia bilang ini masih mulai katanya. Jadi artinya dia punya semangat ya, tidak ada kata-kata kalah sementara. Yang ada bagi dia adalah menang selama-lamanya. Makanya ya inilah semangat yang berkobar ya, teriaknya seorang mujahid Quds ini ya memberikan semangat ya, membuka lembaran baru kepada seluruh ya prajurit-prajuritnya ketika mendengar motivasi ini, sehingga bertempur kembali dan sultan itu turun dari kudanya dan menaklukkan semua ya bangsa Tatar, dan alhamdulillah dengan izin Allah mereka ya bersyukur kepada Allah dengan melakukan sholat 2 rakaat ya dan pasukannya menang. Saudaraku semuanya, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa ibar ya, beberapa pelajaran yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya ada 3 lebih kurang yang bisa kami sampaikan di sini, yaitu yang pertama, bulan puasa ini adalah sebagai syahrul siyam, disebut sebagai syahrul jihad wal intisarat, sebagai bulan jihad dan kemenangan. Sebab dengan kedekatan hamba kepada Allah itu adalah salah satu faktor utama untuk meraih kemenangan. Yang kedua adalah sejarah gemilang kemenangan umat Islam di bulan Ramadan itu rata-rata kemenangannya tersebut tidak ditentukan oleh kuantitas, bukan karena banyaknya. Ya, mulai dari perang Badar dan lain-lainnya itu kita lihat bagaimana jumlah kaum muslimin ya tidak sebanding dengan musuh-musuh Islam. Tapi Masya Allah, tapi Allah menghargai, Allah memuliakan kualitasnya. Allah mengutamakan dan Allah mencintai ya para mujahidin ya, karena kemenangan itu Allah hadiahkan tidak gratis ya, tidak free ya, tidak free, tidak majanan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ini karena keimanan, karena ketakwaan, karena perjuangan, karena pengorbanan, karena keikhlasan, karena ketenangan jiwa, as-sakinah, dan karena juga akhlakul karimah. Makanya di dalam beberapa perkataan para salafus solih, kita contohkan Imam Bukhari ya menyebutkan dalam kitab sahihnya ya, bawwabal Bukhariyu anil jihadi faqala babun amalun solihun qoblal qitali. Bab melakukan amal soleh dulu
sebelum perang. Jadi Imam Bukhari, masya Allah, ya sudah banyak, sudah tahu, ya sudah paham bahwasanya Allah akan memenangkan kaum muslimin kalau kaum muslimin itu beramal soleh dulu. Bukan hanya teori ya dan strateginya yang kuat, tapi harus ya amal solihun qoblal qital. Yang terakhir ada perkataan juga dari seorang sahabat Nabi, wa qala Abu Darda, innama tuqatiluna bi amalikum. Ya, kalian ini berperang ya kalau mau menang itu hanya dengan amal kalian. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terus menjadikan puasa ini, Ramadan ini menjadi momentum kemenangan yang hakiki. Ya, kemenangan yang tidak hanya sementara. Dan jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita tidak semuanya merdeka ya secara zohir, tetapi secara batin insya Allah semuanya merdeka. Semuanya merdeka. Termasuk saudara kita di Palestina, ya, saudara-saudara kita yang sedang berjihad di Gaza, ya, mereka adalah saudara kita yang secara dakhiliyah, intisarat dakhiliyahnya itu udah ada. Sudah muncul dan sudah lebih kuat tentunya dari kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya akan menentukan waktu yang terbaik. Ya, mata nasrullah, pertolongan Allah itu insya Allah dekat. Ya, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat karena intisarat dakhiliyah ya sudah dimulai. Karena kemenangan yang hakiki dari dalam jiwa manusia, jiwa kaum muslimin itu sudah dimulai khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang terus ya dapat memperbaiki ya diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah kajian Ramadan kali ini, yang mana juga menjadi kajian yang terakhir ya, dan penutup daripada program rutin kita di setiap hari Rabu yang telah diselenggarakan oleh Yayasan Al-Fitian pada bulan Ramadan ini. Semoga program ini membawa manfaat bagi kita semua dan ilmu yang kita dapatkan menjadi bekal dan juga manfaat dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan dan kehidupan sehari-hari. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Ustaz Taufik. Jazakumullah khairan wa nafa'anallah bi'ulumikum atas materi yang telah disampaikan. Dan kepada seluruh hadirin, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan program kajian Ramadan ini. Yang terakhir, mari kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.